saya pengen jadi bupati. Gitu kan, atau jadi anggota TIT, nah gitu kan, ada kepikiran dan pernah ikut masuk partai kan, tapi kayaknya lebih enak juga sementara ini ya, sementara ini moodnya di situ dulu. Di situ dulu. Entah nanti mungkin 5 tahun ke depan kemana ya, lagi. Setidaknya gitu. dengan ilmu saya udah menabung ini tadi ya. Saya mengumpulkan masa gitu kan, lewat lagu-lagu gitu kan. Nah sekarang saya kemarin kan kebetulan ada juga buat lagu untuk beberapa pasangan calon gitu di kabupaten gitu kan. Nah, makanya saya keluar dulu dari partai. Supaya tetap bisa dipakai kan. Kalau saya ikut partai pasti tetap sosial gitu kan, bukan bisnis lagi. Sedangkan saya bekerja juga bersama tim gitu. Itu. Ya harapan saya gini lah Mas. Sampean itu kan punya sedemikian keunggulan lah ya. Harapan saya ya bisa untuk kepentingan bersama lah gitu kan. Apalagi untuk Kabupaten Sintang, ya untuk negara Indonesia kan gitu. Memotivasi, apalagi nih nanti akan ditengok banyak orang kan. Ya betul. Udah terdongkrak nanti Mas. Otomatis terdongkrak ini. Dari judulnya udah begitu. Timo Ame pengen jadi bupati. Itu boleh tuh. Nanti ya di tag itu kan. Wah sudahlah. Masukkan ini ya. Saya pengen jadi bupati. Oh iya. Udah tahu ya. Oke ya. Berarti ini dah di awal pasti ini. ini deklarasi loh ini. Oke. Ya, iya. Udah. Karena lagu saya ada judulnya Jadi Bupati. Oh gitu. Iya. Ya itu mana tahu itu berdoa kan. Amin. Nanti di ijabah atau Bupati Sepauk kan? Paling enggak. Kalau ke pasar jadi kan. Itu. Tapi sebenarnya harapan saya ini kalau kembali ngomong tentang musik ya. Harapan saya juga untuk pemerintah daerah lah lebih memperhatikan juga musisinya gitu kan, dengan lagu-lagunya gitu. Mungkin mematenkan lagu musisi tersebut sebagai lagu daerah ini, bukan menambah juga lagu misalnya diakui lah oleh pemerintah gitu. Kalau selama ini kan ada ini pengakuan dari masyarakat gitu, pendengarnya, oh ini Tino penyanyi Dayak gitu ya. Tapi dari pemerintah sendiri sampai sekarang sih saya belum mendapatkan, oh ini kamu ini lagunya saya patenkan nih jadi lagu daerah ini. Oh gitu. Nah, kalau ini kan taunya lagu daerah Sintang, kalau udah di pemerintah lagunya ini udah ada listnya. Tapi kita udah banyak buat lagu malah enggak di ya gitu. Enggak, kalau sejauh ini sudah pernah menciptakan lagu yang memang bercerita tentang Sintang? Ada baru-baru ini juga ada nih. Yang terakhir itu Inside Panjang. Enggak, artinya ada kosakata Sintang begitu. Waktu itu saya juga pernah ikut lomba di RRI sebenarnya. Dan itu kan dari pemerintah juga ya. Itu Kota Senentang judulnya. Juara 1 waktu itu. Jadi sekarang juga enggak dirilis. Makanya saya sempat saya selalu kecewa kalau udah berurusan. Tidak dirilis oleh yang tadi mengadakan lomba katanya kan. Tapi sampean kan ngerilis toh? Enggak saya rilis. Oh gitu. Itu enggak saya rilis. Nah, makanya saya sampai sekarang enggak pernah berharap dari siapapun. Saya kalau biayai sendiri semua. Enggak dirilis sendiri kenapa? Yang lagu itu ya, itu udah kelamaan nunggu. Oh gitu. Itu juga udah bukan istilahnya, kalau lagu ini kan ada eranya sendiri lah gitu. Oh iya. Udah bukan zamannya lagi, kalau kita rilis pun kayaknya udah basi. Gitu. Ini kan saya udah ada rilis yang juga sebenarnya Inside Panjang merupakan ikon Sintang kan, harus ada kata Sintangnya kan. Ada sebenarnya kata Sintang dekat Bukit Kelam. Itu ada. Enggak, soalnya gini. Ini pengalaman saya sendiri kan. Ya. Begitu saya dapat perintah untuk datang ke sini, saya enggak tahu Sintang di mana Sintang itu. Gitu. Ya mungkin kan perlu dikenalkan kan dengan melalui itu kan. Yang cukup cepat sekarang kan ya melalui lagu kan, di YouTube dan seterusnya itu. Dan itu sebenarnya memang harus dikomunikasikan juga kan, seharusnya pemerintah harus mendata nih artis Sintang nih loh. Misalnya artis Sintang dikumpulkan siapa-siapa, yuk buat lagu gitu kan. Udah tuh nanti kita bantu untuk mempromosikan gitu kan, bukan hanya kita aja gitu. Ya udah ini aku promosikan ini. Oke. di channel Humaniora ini. Ya. Jadi sebenarnya harus lebih juga, maksudnya pemerintah juga harus bisa lebih melihat nih siapa sih gitu kan, udah tuh punya kemampuan apa sih dia gitu, diajak kerja sama apa gitu kan. Misalnya Mas Eka punya bakat di sound engineer gitu kan, diajak kerja sama juga. Seperti ini kan udah membantu gitu kan. Udah tuh ada yang buat lagu, bisa buat lagu, buat musik
Nah kalau selama ini kan saya sendiri musik kadang saya buat sendiri, lagu sendiri, dirilis sendiri, rilis sendiri juga gitu kan. Ya udahlah, nanti mana tahu dengan kita dengan Mas Eka mungkin adalah gitu apa ya, kerjasama lah Mas ya. Saya kan 3 kali Pak. Hah? 3 kali ya. 3 kali apa? Collab musik. Oh gitu. Dengan sampean ya kerjasama. Enggak, yang dengan saya. Oh ya, nanti bisa dibicarakan lah itu. Yang dengan saya kan biar ada, kalau sama Mas Eka kan apa ya, ya sampean itu kan setipe lah ya. Nah aku sekarang kan sebagai lembaga lah atau, nah itu mungkin bisa lah di apa namanya, dikolaborasikan kan. Mana tahu nanti terus kemudian ya lebih ini lagi lah ya, menguntungkan bagi semua pihak lah. Kira-kira begitulah. Ya, semoga didengarkan lah nanti. Soalnya saya udah sering juga menyampaikan ini kepada anggota-anggota dewan, dengan pemerintah langsung, itu saya pernah nyampaikan. Atau dengan misalnya yang memang bergeraknya di bidang itu sebenarnya menaungi itu. Saya bilang cobalah buat kayak di Sarawak itu kan ada apresiasi. Misalnya tahun ini pencipta lagu Dayak terbaik, penyanyi solo terbaik, ya award sendiri lah di sini. Aku kalau seandainya nggak pandemi aja pengen ku buat lomba itu. Nah, misalnya festival di lapangan di situ kan, festival musik Dayak misalnya. Aku mau tuh. Kalau memang ini kan, tapi kan pandemi kan Mas, nggak bisa. Mas Eka mau nanya ya? Kan ada kalau lagu Jawa kan campur sarinya bisa menasional ya. Papua Timur itu asal keluar lagu kan menasional juga. Oh iya. Batak mungkin adalah beberapa. Ya. Dayak tuh bisa nggak sih menasional kira-kira? Nah gimana tuh Mas? Nah itu sebenarnya tujuan saya, itu salah satu yang pengen saya, makanya saya masih pengen memperbanyak lagu-lagu daerah tadi. Terus apa yang bisa aku bantu nih? Ya doa juga perlu ya, doa perlu gitu kan, di share kan mudah-mudahan. Tapi sebenarnya kayak lagu Dayang Ganjola kemarin, kalau kita lihat komentarnya udah lumayan banyak pendengar dari luar gitu ya, kayak dari pulau-pulau lain udah banyak yang gitu. Tapi enggak seviral mungkin lagu-lagu lain dan enggak semudah itu diterima gitu kan. Mungkin itu yang datang kemarin, oh saya nih datang ke Kalimantan kemarin, KKN di sini dengar lagu ini jadi suka gitu loh. Nah, sekarang ini lah Mas. Contohnya lagu apa? Terpesona itu ya. Itu lagu kapan itu kan? Tapi begitu dinyanyikan oleh tentara toh. Rame-rame begitu. Akhirnya orang-orang banyak itu yang kenal. Aku pun nggak tahu aslinya lagu apa itu kan. Nggak ngerti. Tiba-tiba dikirimi video, tentara lah, ada anak-anak segala macam. Berarti kan terus viral. Nah, mana tahu lagu sampean itu terus kemudian saya nyanyikan bersama anggota saya gitu kan. Misalnya kan. Bisa. Gitu ya kayak Dayak ganteng gitu ya. Ya enggak gitu juga. Enggak, maksudnya yang asik ditengok itu kan. Mana tahu nanti terus jadi viral. Ini juga berkait mungkin pembahasan tentang investasi karya juga. Makanya saya juga enggak ambil pusing ketika lagu saya tidak naik. Karena saya masih punya pengharapan kalau lagu saya naik ini mungkin suatu saat akan naik. Karena banyak kejadian yang seperti itu. Jadi viralnya tuh setelah sekian lama. Sekian lama. Baru karena ditengok orang lagi terus di ini ya. Ya, makanya saya investasi karya sampai sekarang. Gitu. Istilahnya nebar jaring lah ya. Ya, betul. Mana tahu dapat ikan. Ya, betul. Itu. Mas, aku mau nanya lagi nih. Aku kan bikin studio nih. Ya. Kira-kira menurut kacamata sampean sebagai musisi lah ya. Gimana prospeknya? Oke. Aku membuat studio ini. Kalau menurut kacamata saya ya, kacamata saya yang bolong ini. Ini bolong. Saya suruh cabut ini tadi. Karena karena kebiasaan syuting kan. Ini ada lampu nih, kalau pakai ada yang kaca harus dibuka. Oh gitu. Nah itu. Jadi kalau di kamera nanti dia berkilauan. Mata saya sudah berkilau soalnya. Ya, aku baru tahu nih ternyata kacamatanya nggak ada kacanya. Iya, ini nggak ada. Nggak ada kacanya. Oke lah. Itu ya. Saya buat studio ini kan sebetulnya untuk anggota saya. Ya. Biar dia adalah norma di kami itu pembinaan kesejahteraan moral, Mas. Ya. Jadi kenapa sih kok kesejahteraan moralnya itu harus dibina?
awak organisasi itu harus dibina kesejahteraan moralnya agar terpelihara tetap tinggi moralnya. Nah, kenapa kok dia harus moralnya tinggi? Agar pelaksanaan tugas itu tinggi juga gitu loh, pelaksanaan tugasnya. Nah, pelaksanaan tugas tinggi berarti tujuan organisasi itu tercapai gitu. Itu pembinaan kesejahteraan moral salah satunya adalah rekreasi ya. Ini rekreasi musik maksudnya. Okay. Itu saya ini. Nah, itu di internal ya. Kalau secara eksternal ini saya jadikan metode komunikasi sosial saya dengan masyarakat kan. Yeah. Jadi masyarakat kalau pengen belajar musik ya seperti sampean tadi kan memberi les musik, tapi nanti ya Mas Eka yang buat kan, yang memberikan itu. Yeah. Nah, jadi saya mengikuti perkembangan zaman kan, ketika zaman sudah sedemikian ini, termasuk ini kita ngobrol ini kan di podcast ini kan, itu kan media yang kemudian sekarang digunakan orang-orang, aku ikuti juga. Jadi ini gimana menurut sampean? Kalau ini fokusnya ke mana nih? Kalau studio nih, apakah memang untuk podcast atau ya enggak. vokal? Awalnya kan saya ini membuat studio musik kan. Jadi alat musik udah lengkap, gitar ada 4 ya. Gitar akustik, bass, rhythm, melodi, drum, keyboard ya. Udah lengkap. Kalau orang mau nyanyi sini silakan. Kalau mau direkam udah ada kamera ya kan. Terus kalau misalnya hanya rekam vokal, ada ruang take vokal sendiri gitu. Mas Eka nanti yang ini ngatur tuh. Nah, jadi itu sebetulnya. Terus kemudian kenapa kok kemudian ada podcast ini kan? Ya Mas Eka juga yang punya ide gitu kan. Nah, akhirnya selaras dengan komunikasi ke eksternal saya. Ya, Kodim ini kan kesatuan komando kewilayahan Mas. Artinya membina wilayah. Yang dibina ya geografi, demografi, kondisi sosial. Khusus demografi saya menyasar orang-orang muda gitu. Ya pakai ini. Ya orang tua juga silakan kalau mau ini, atau anak-anak juga boleh lah gitu. Ya, tapi ini ada biayanya nih kalau misalnya mau rekaman di sini atau mau rental di sini. Mungkin kan banyak teman-teman yang nanya kan di luar sana. Gimana nih, nanti Pak? yang ngatur Mas Eka lah. Oh gitu ya. Kalau ini tadi ditanya gimana prospeknya ya? Ya enggak, artinya prospek itu kan enggak berupa itu saja kan. Enggak arahnya enggak itu saja. Misalnya kan saya juga berharap ini sebagai wujud kontribusi saya kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah Kabupaten Sintang ya. Karena salah satu tugasnya TNI yang selain perang itu adalah membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunannya gitu. Nah, saya pikir ini saya niatkan untuk membantu pemerintah memajukan Sintang di sektor musik gitu. Mana tahu ya, walaupun sedikit kan yang penting kan bermanfaat kan Mas. Ya betul. Walaupun nggak terlalu signifikan gitu kan. Tapi sebenarnya tadi saya di perjalanan mau menuju ke sini ada satu pertanyaan yang pengen saya tanyakan sebenarnya. Apakah lazim gitu ya, misalnya di TNI gitu, memang adakah seringkah ada buat studio sebagus ini gitu loh? Apakah ada di daerah lain gitu? Apakah memang harus gitu kan membuat studio seperti ini? Ya itu tadi normanya adalah komandan itu melaksanakan pembinaan kesejahteraan moral anggotanya. Ya caranya macam-macam. Ada yang mungkin dengan olahraga, ada yang dengan ya macam-macam lah. Bisa juga melalui kesenian. Nah di sini aku pilih studio musik karena kebetulan aku suka nyanyi juga. Ya tapi pernah ada nggak misalnya di wilayah lain di Indonesia nih lah yang ada seperti ini? Apakah ini yang masih pertama? Soalnya saya juga ini luar biasa juga ini kan. Mungkin ada, cuma aku nggak tahu. Oh gitu. Mungkin ya, nggak tahu. Itu kan pengembangan sendirilah. Bahwa saya pengen membina moralnya anggota saya, maka aku buat begini aja lah yang kira-kira kekinian lah gitu lah. Ya. Gitu. Oke. Jadi ya terus begitu saya namai begitu kan. Ini kalau ini kan dari tadi saya masuk nih dari awal nih, kok banyak tema ungu nih. Apakah ini selera siapa sebenarnya nih Pak? Ayo. Seleranya. Udah tuh yang memberi nama ini mungkin siapa? Ini saya yang tanya ya. Jadi ini warna ungu itu karena saya suka ungu. Oh iya, oke.
Jadi dari bapaknya sendiri ya. Iya. Termasuk tadi makanan juga loh, isinya tuh dalam ungu Makanan yang mana itu? Roti wakar itu tadi. Oh Ungu iya. kan? Nah, saya perhatikan ini juga nih ungu nih. Iya, ungu semua pokoknya. Nah. Jadi memang saya suka ungu. Warna favorit saya ungu. Kenapa? Terus ya nggak tahu saya suka ungu aja gitu kan. Gitu. Dan kalau saya baca di internet itu kan karakter orang berdasar warna favoritnya ya. Itu kalau ungu itu orangnya melankolis gitu, kan. iya. Terus mudah iba, mudah merasa kasihan lah kalau ngelihat orang susah gitu loh. Orang kesusahan itu rasanya kita ikut susah. Tapi kalau orang bahagia, kita bahagia juga gitu. Juga, ya. Jadi rasanya kalau misalnya membantu orang yang susah itu kita akhirnya bahagia melihat mereka bahagia itu aku bahagia gitu. Ini pas sebenarnya. Pas dengan lagu saya yang mau saya buat kan. Oh, gitu. Pemburu ungu. Nah, ungu kan identik dengan apa ya? Tahu ya? Tahu. Oh iya. Nah, itu. Enggak sih. Oh, iya kan? Itu kan common sense lah itu. Enggak selamanya benar Oh itu. iya, oke. Rencananya sih mau yang jelas itu tadi karakter ungu itu orangnya melankolis, mudah iba. Terus kemudian menyukai kemewahan gitu kan. Itu. Oke. Nah, kalau humaniora itu jadi begini Mas. Ya mungkin berangkat juga dari karakter orang penyuka ungu ya. Humaniora itu kan ilmu budaya yang kemudian bagaimana caranya untuk menjadikan manusia itu lebih berbudaya gitu. Atau singkatnya kalau menurut saya ya, memanusiakan manusia gitu. Jadi kita harus jadi manusia yang selalu memanusiakan manusia dengan kemanusiaan itu. Jadi walaupun ya katakanlah aku tentara tapi tentara manusia juga gitu kan. Jadi ketika ada Mas diwadahi dalam undang-undang ya, Konvensi Jenewa itu ketika mendapatkan tawanan perang pun itu tidak boleh diperlakukan semena-mena, nggak boleh. Juga harus diperlakukan secara manusiawi gitu. Perang pun ada aturannya. Kenapa? Ya karena manusia. Kalau bukan manusia ya silakan mau nggak ada aturan juga nggak apa-apa. Tapi berhubung kita manusia maka diatur. Itu kira-kira latar belakang dari lagi ya. Humaniora Band and Studio. Lagi pengen nanya nih saya nih. Oke, nih tadi kan katanya Pak Eko ya. Pak Eko hobi musik ya tadi katanya. Hobi musik. Hobi nyanyi. Hobi nyanyi ya lebih tepatnya. Kalau main musik aku nggak bisa. Oh Mas. gitu. Oh ya. Sama sekali nggak bisa aku main musik. Kalau nyanyi biasanya lebih ke genre apa? Sebetulnya Mas ya, saya itu dulu awalnya berangkat dari saya suka lagu dangdut. Dangdut. Ya, sebetulnya. Artisnya siapa? Idolanya. Aduh. Artisnya siapa? Artisnya yang idola saya itu yang salah satunya yang untuk kedua kalinya meninggalkan saya menikah. Yang baru nikah baru beberapa hari yang lalu itu. Ika Nurjana. Wah. Iya. Yang lagunya terlena. Ya. Oke. Aku lagunya banyak ya? hafal karena memang dulu mengidolakan kan. Ya. Nah, selain itu Rhoma Irama. Itu legend lah. Saya juga suka Rhoma Irama. Jadi kalau Rhoma Irama kan memang seninya itu tinggi lah gitu. Kadang mungkin bagi orang yang hanya sekedar mendengar lagu untuk sekedar menjoget, berjoget, ya ada lagunya Rhoma Irama yang kemudian nggak bisa dinikmati dengan joget itu nggak bisa. Hanya dinikmati bisa dengan tengah malam, kemudian sambil memejamkan mata, pikiran melayang-layang. Ada yang begitu. Nah itu Rhoma Irama dan Ika Nurjana saya idola saya lah. Ya. Terus berkembang akhirnya. Tapi saya juga selain dangdut itu suka lagu rock juga. Rock juga ya. Kalau rock siapa referensinya? Lagu rock itu ya sebetulnya aku nih nggak tahu juga Mas. Aku tapi suka dengar gitu ya. Ya, mana yang kira-kira aku dengar enak ya itu aku suka gitu. Jadi rock itu misalnya aku ya suka Guns N' Roses. Metallica aku juga suka. Terus slow rock barat yang zaman dulu aku juga suka, Aerosmith.
Rolling Stone misalnya itu. Ya suka juga gitu. Terus kalau Indonesia mungkin power metal, ya, yang keras-keras itu. Saya juga suka. Kadang-kadang suka gitu. Nah, terus belakangan juga lagu pop. Yang tapi pada dasarnya aku suka yang syahdu ya. Ya. India pun aku banyak nyanyi. Jadi aku video ini Mas di HP ku itu ada. Aku sedang nyanyi nirukan di YouTube itu direkam. Nah, jadi lagu Jawa, ada Batak pun aku juga ya. Tapi ya itu yang sedih-sedih gitu, yang syahdu-syahdu itu. Gitu. Melankolis lah gitu kan. Iya. Jadi lagu Batak, lagu India yang mengalun-alun gitu kan, yang sedih gitu. Itu seneng aku terbawa emosi. Iya, nanti boleh dengarkan lagu-lagu saya yang sedih nanti. Nah, ya itu. Biar OTW suka dengan lagu Dayak yang melankolis. Karena lagu saya juga selain yang joget-joget, itu ada yang pop. Itu untuk mengungkapkan isi hati sendiri sih biasanya. Kalau yang joget saya targetnya untuk pasar, untuk dijual. Nah, itu. Oh, gitu. Kalau yang tadi direncanakan untuk saya kan bukan untuk dipasarkan kan? Kalau yang itu tadi, itu pasar itu. Oh, pasar. Untuk dijual itu. Terus yang syahdu tadi yang untuk saya? Itu tadi untuk didengarkan. Oh, kebetulan saya terakhir video trailer saya di YouTube itu saya duet dengan artis Mandarin. Dia orang Pontianak, dia juara 1 internasional di Cina. Oh, gitu. 2017 kalau enggak salah. Jadi perpaduan. Siapa namanya? Yen Yen. Itu ada di YouTube saya yang terakhir itu. Jadi ini perpaduan bahasa Dayak dengan Mandarin, tapi itu lagunya saya yang ciptakan. Oh, ya. Itu. Ya itulah kira-kira Mas. Jadi kembali ke yang tadi, aku belum dapat jawaban ini. Yang mana nih? Prospeknya gimana? Oh, gitu. Yang pasti ini penyaing saya nanti. kompetitor ya. Yang pasti kalau dari segi bisnis ya, ini penyaing saya. Kalau kursus musik kan saya kan gitu kan. Kalau rekaman di Sintang marak sekali. Nggak, ini nanti kan mungkin ada yang pengen nyanyi dengan live musik sekaligus direkam kan. Berarti kan dia dapat file audio visual. Nah, kemudian barangkali dia nanti mau unggah di channelnya sendiri gitu kan. Kita bisa melayani lah. Ya. Oke, apa kita pokoknya saling menyapa sesama tetangga nanti. Bersaing lah ya. Nanti kapan-kapan Bapak main ke studio saya. Oh, ya, yang di kursus musik dengan di Jorora itu yang recordingnya. Sebetulnya aku juga pengen sih mengkursuskan anakku kan. Oh, boleh. Yang mau kursus silahkan langsung Tino Ame. Enggak, jadi anakku itu tapi ini mudah bosan dia. Oh, gitu. Jadi awalnya dulu terbuka itu perkusi itu. Nah, udah bisa, habis itu udah bosan dia. Minta ukulele. Nah, udah aku belikan, rupanya enggak di luar bayangan dia kan. Nampaknya orang nengok orang kayaknya itu mudah gitu ya. Mudah. Rupanya dicoba enggak mudah. Ya udah ditinggalkan. Sekarang belum lagi, enggak tahu apa lagi dia. Mungkin kalau dia lihat gurunya ganteng kayak gini, anakku, bisa cepat ya. Anakku laki-laki. Enggak apa-apa, tetap sama. Di tempat saya juga banyak yang laki-laki soalnya. Oh, gitu. Ini usianya dari 4 tahun sampai yang bapak-bapak 55 tahun ada. Oh gitu, di Jorora ya? Sekarang udah dibanding, di Jorora yang khusus recording. Oh iya. Yang untuk produksi musik, audio tuh yang di sana. Kalau yang di sini khusus untuk ngajar. Dibanding berarti dekat stadion. Oh, dekat stadion. Oh ya. Di situ. Kafe bulu aja. Depan Hotel Cika. Oh ya, nanti coba aku ini. Mana tahu dia berminat kan? Ya, nanti main-main dulu sana gitu kan, lihat gurunya. Ya deh. Usianya berapa? Baru 12 tahun. Oh, 12. Oh ya, banyak juga 12. Yang nomor 2 8 tahun. Ya, mau keyboard ya? Mungkin saya arahkan itulah. 4 kali pertemuan langsung bisa 1 lagu. Oh gitu? Ya, saya pernah ngomong sama bapak-bapak tuh kan, bisa enggak nih? Kalau enggak bisa. Kalau enggak bisa saya bilang 4 kali pertemuan, satu pertemuan berapa durasinya? 45 menit sampai 1 jam. Itu standar sih sekolah musik, karena kita punya konsentrasi juga kan biasanya enggak bisa lama. Saya memanfaatkan waktu yang 15 menit pertama itu biasanya. Oh gitu. Untuk fokus jadi satu jam itu fokus penuh itu di 15 menit pertama. 15 menit pertama. Yang lainnya tuh kadang udah di awal betul, nanti di sisanya tuh udah. Banyak orang tua minta 2 jam katanya. Bisa, tapi anaknya mampu atau enggak gitu. Iya. Itu.
Jadi saya memang tekniknya saya lebih spesialisnya di pengajaran. Lebih pengajaran. Makanya semua alat musik saya hajar semua gitu kan untuk belajarnya. Masuk alat-alat DJ gitu saya sempat belajar. Saya yang 3 sekolah musik yang mungkin punya nama lah di Indonesia gitu kan, kayak sekolah musik Ahmad Dhani, Datu Yofi Enuna, lalu Purwacaraka. Nah itu Purwacaraka itu yang ini ya. Yang biasa memimpin orkestra, konduktor gitu. Keren kan. Itu ya. Nah, kalau di Ahmad Dhani saya ngambil vokal, Yofi Enuno saya vokal juga, lalu yang di Purwacaraka ngambil piano klasik. Itu berapa lama tuh di sana tuh? Selama saya kuliah. Oh gitu. Jadi makanya semua alat musik saya tuh dapat semua kurikulum bukunya. Jadi tujuan saya sebenarnya mau ngambil bukunya juga sih. Karena buku musik itu susah dapat. Yang ada tuh cuman kalau kayak di mall-mall tuh kan buku musik secara otodidak 5 menit jadi, padahal enggak gitu. Gitu. Makanya saya ini semua buku saya kumpulkan materinya jadi satu, jadi saya terapkan. Untuk jadi guru musik. Ya, jadi itu guru siasatnya. Musik. Ya, gitu. Gitu. Jadi ada untuk mengembalikan modal lewat ngeles lagi gitu kan. Bukunya kita dapat gitu. Ilmunya pun dapat. Sertifikatnya juga dapat, jadi bisalah untuk buka kursus gitu. Nah, mungkin kayaknya yang seriusin, yang benar-benar diseriusin untuk kursus musik yang udah ada tempatnya gitu kan, yang memang dipromosikan juga secara besar-besaran, kayaknya baru kita. Ya. Gitu. Jadi di sana kursus, nanti mainnya di sini. Iya. Nah, ya itu boleh juga. Ya. Kerjasama gitu. Ya, boleh gitu. Belajarnya sana. Asalkan di sini enggak buka kursus juga. Enggak ada, enggak ada pengajarnya, enggak ada. Oh, gitu. Siap. Itu gurunya harus ke atau ini cabang nanti ya. Boleh kalau cabang di sini. Boleh juga. Gitu. Oke lah Mas, terima kasih ya. Oke, siap Pak. Nanti lain waktu saya coba undang lagi kan. Siap. Ini saya pikir kesempatan yang sangat bagus, yang kesempatan emas nih, bisa mendatangkan seorang Tino Ame nih. Tino jangan. Oh, Tino itu jangan. bahasa daerah. Artinya apa sih Ame itu jangan sebenarnya. Oh gitu. Jadi maksudnya apa? Jangan apa itu? Gimana ya? Itu awalnya dulu nama Ame itu. Kan saya punya kelompok paduan suara. Kebetulan saya juga memang dulu pelatih paduan suara kan, pengajar paduan suara. Itu ada nama kelompoknya tuh AMC sebenarnya. Angelus Musik Katolik, Katolik. Itu kan. Jadi tapi kita juga sering diundang di acara-acara pemerintahan di luar keagamaan. Maka di luar dari itu makanya kita berubah nama jadi AME, Angelus Music Entertain. Makanya sekarang dikenal lah Tino Ame gitu. Dan Ame ini rupanya ya memang bahasa daerah juga. Mama saya yang di Landak sana, Ame itu artinya jangan. Jadi orang banyak bilang Tino jangan. Ternyata Ame itu membawa hoki ya? Ya betul, Ame. Walaupun jangan kan, maksudnya jangan ndak hoki berarti. Gitu. Jangan ndak hoki gitu. Ya. Oke lah. Jangan ndak subscribe juga channelnya, betul ndak? Terima kasih nih direkomendasi oleh seorang Tino Ame. Wah keren nih. Oke lah Mas, saya kira cukup lah ya. Terima kasih nih. Ya, mudah-mudahan obrolan kita ini ada manfaatnya lah. Ya bagi saya, bagi sampean, bagi semua orang lah ya. Gimana nih anunya? closing yell-nya aku ada Mas. Oke, jadi gimana? Let us keep humanize human with humanity. Baru nanti kita sama-sama humaniora gitu. Humaniora. Okay. Aku dulu yang ngomong, nanti baru terakhir kita humaniora. Siap. Let us keep humanize human with humanity. Humaniora. Daya ganteng.